Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil dengan NIM 4119110086. Yang terhormat Bapak Abrianto selaku dosen saya di mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Pada UAS Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya dapatkan tentang korupsi di Indonesia. Dengan topik pembahasan yang pertama menjelaskan tentang integritas, yang kedua menjelaskan tentang tindakan korupsi dan penyebabnya, yang ketiga menjelaskan tentang pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi, yang keempat menjelaskan mengenai dampak korupsi, yang kelima opini pribadi. Integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan secara menyeluruh. Seseorang yang memiliki nilai integritas dapat bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Menurut Bauman 2008 menyebutkan bahwa integritas terdiri atas dua bentuk, yaitu integritas substantif dan formal. Integritas substantif mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu dengan dasar nilai dan moral. Sedangkan integritas formal mengarahkan pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu yang belum tentu mengarah pada nilai dan moral. Pada integritas memiliki nilai inti yang berisikan jujur, disiplin, dan tanggung jawab, etos kerja yang berisikan mandiri, kerja keras, dan sederhana. Yang ketiga, nilai sikap yang berisikan berani, peduli, dan adil. Selanjutnya, jenis tindakan pidana korupsi diantaranya melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, menyuap pegawai negeri menerima suap, memberi kepada pegawai negeri karena jabatannya, menyuap hakim dan advokat, dan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan negara, dan lain-lain sebagainya. Penyebab korupsi ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal dalam aspek perilaku individu, diantaranya sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor internal dalam aspek sosial, diantaranya keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Lingkungan justru memberi dorongan dan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang. Faktor eksternal, yang diantaranya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Pencegahan korupsi. Salah satu pencegahan korupsi yaitu dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jurnal kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Pengadaan barang atau kontrak pekerjaan di pemerintahan pusat dan daerah maupun militer sebaiknya melalui lelang atau penawaran secara terbuka. Korupsi, kolusi, nepotisme juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota TNI Polri yang baru. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan harus dikembangkan. Sistem nilai kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu dikembangkan lagi juga. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerjanya, pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif. Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi. United Nations mengembangkan berbagai upaya dan strategi untuk memberantas korupsi yang dinamakan The Global Program Against Corruption, yang dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit. Di antaranya yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi.
Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, kerjasama internasional. Dampak korupsi memiliki dampak yang sangat luas bagi Indonesia yang berdampak terhadap ekonomi, lingkungan sosial dan masyarakat, politik, pemerintah, dan hukum. Pada dampak korupsi dalam bidang ekonomi, perilaku korupsi tentu saja berdampak pada bidang perekonomian. Korupsi memberikan efek dan sumbangan besarnya atas masalah ekonomi modern dan klasik. Cerminan tersebut terwujud dalam berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, ketidakseimbangan finansial negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang ketiga, penghasilan pajak negara berkurang. Yang keempat, ancaman terjadinya inflasi. Yang kelima, penurunan kualitas barang dan jasa. Dan yang terakhir, meningkatnya utang negara. Dampak korupsi dalam bidang lingkungan sosial dan masyarakat. Dampak yang diciptakan dari perilaku korupsi ini dalam bidang lingkungan sosial yang berhubungan dengan masyarakat antara lain, yang pertama, mengganggu stabilitas umum. Yang kedua, mencoreng nama baik pelaku tindak pidana korupsi. Yang ketiga, kemiskinan bertambah. Dan yang terakhir, terbatasnya akses tindak pidana korupsi. Dampak korupsi dalam bidang politik. Dampak yang diciptakan dari perilaku korupsi ini dalam bidang politik antara lain, yang pertama, pemimpin atau calon pemimpin berkesempatan menjadi koruptor. Yang kedua, publik tidak percaya lagi dengan demokrasi. Yang ketiga, menguatkan plutokrasi. Plutokrasi ini adalah suatu sistem politik yang dikuasai oleh seseorang yang memiliki modal besar. Dan yang terakhir, kedaulatan rakyat akan hancur. Dampak korupsi dalam bidang pemerintah dan hukum. Dampak yang diciptakan dari perilaku korupsi ini dalam bidang pemerintahan dan hukum antara lain, yang pertama, etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah, peraturan perundang-undangan tidak efektif, hukum yang tidak adil, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurut opini pribadi saya tentang persoalan korupsi di Indonesia itu cukup serius dan mencemaskan, karena telah merambah ke berbagai lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi ini terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat negara. Menurut Transparansi International Index Persepsi Korupsi di 10 negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat keempat, di bawah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dan Singapura memiliki posisi pertama sebagai negara paling bersih dari korupsi di Asia Tenggara. Menurut saya, permasalahan utama kenapa sampai saat ini korupsi di Indonesia masih tinggi. Yang pertama itu mungkin karena hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih terbilang cukup ringan. Bisa dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Kurungan penjara yang singkat tidak membuat para pelaku korupsi menjadi jerah. Justru pelaku semakin menjadi-jadi karena hukuman yang begitu ringan. Yang kedua, sistem pengawasan terhadap pejabat negara yang masih lemah dan kurangnya perhatian negara terhadap permasalahan korupsi ini. Dengan belum ditegakkannya hukum secara tegas dan adil yang disinyalir, hukum yang tegas dan adil sangat disinyalir menjadi poin utama penyebab korupsi tetap tumbuh di Indonesia, terutama di pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam upaya memutus rantai korupsi di Indonesia yang harus dilakukan oleh pemerintah, ialah dengan memperkuat lembaga anti korupsi
anti korupsi yaitu KPK dengan membuat aturan hukum yang memberikan kewenangan yang luas, sehingga dalam proses pemberantasan korupsi tidak terkendala dengan hal yang teknis. Kemudian memberikan pengawasan yang ketat terhadap pejabat negara dalam pencegahan awal terhadap korupsi, dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat sipil maupun pejabat negara bahwa korupsi berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia, serta diperlukannya pendidikan anti korupsi sejak dini, seperti dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi. Terima kasih. Begitu saja hasil presentasi yang bisa saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.